Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kali ini kita akan belajar atau pelajari statistik dan statistika, di mana materi ini merupakan materi matematika yang sangat perlu karena faktanya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak digunakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Karena statistik ini ternyata bisa digunakan untuk bahan memberikan sebuah keputusan. Karena dalam statistik kalian akan pelajari bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana cara menyajikan informasi, bagaimana mengolah informasi dan menarik sebuah kesimpulan sehingga jatuh sebuah keputusan. Baik, kita mulai dari pengertian statistik dan statistika. Statistik secara bahasa bahwa mudahnya adalah statistik itu artinya data. Dalam pengertian yang lebih luas mengandung makna statistik adalah data dalam bentuk angka maupun bukan angka. Maksudnya yang bukan angka misalkan nilai kualitas. Kalau angka itu kuantitas. Jadi kalau bukan angka contohnya sangat baik, sangat sempurna, kurang baik dan seterusnya. Nah itu informasi tentang itu tentu statistik punya kemampuan untuk bisa menjabarkannya. Nah jadi dalam arti yang lebih luas bahwa statistik itu adalah bisa dalam bentuk angka maupun yang bukan angka, yang mana disusun bisa dalam bentuk tabel atau daftar atau dalam bentuk diagram yang menggambarkan dengan suatu masalah tertentu. Contoh misalkan statistik pendidikan dalam kumpulan angka yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Statistik virus corona adalah kumpulan angka yang berkaitan dengan masalah naik atau turunnya tingkat pertumbuhan virus corona. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu mempresentasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data serta berkaitan dengan metode, teknik atau cara untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Kemudian jenis-jenis statistik itu ada dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika induktif. Kalau deskriptif itu bisa penyajian data, ukuran pemusatan, bisa ukuran penyebaran. Sedangkan induktif itu adalah tentang probabilitas, teori keputusan, metode, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari di matematika peminatan. Untuk matematika wajib yang akan kita pelajari adalah statistika deskriptif, yaitu bagaimana menyajikan data, kemudian bagaimana menghitung ukuran pemusatan, bagaimana menghitung ukuran penyebaran. Nah, dalam statistik itu ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu adalah sekumpulan dari semua kemungkinan orang atau benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Nah, ini di sini misalkan ada beberapa bentuk benda katakanlah atau orang atau objek, maka dari berbagai kemungkinan ini kita ambil sampelnya. Sampel itu berarti bagian dari sebuah populasi yang menjadi perhatian. Gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis data itu ada yang namanya data atau informasi ya. Ada data yang kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, yang kualitatif itu yang disebut dengan bukan angka.
Nah, bisa mengambil dari jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku dan seterusnya. Itu kualitatif. Kemudian kuantitatif itu adalah bisa data diskrit, bisa jumlah mobil, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah barang dan seterusnya. Kemudian data kontinu bisa berat badan, kemudian tinggi, kemudian yang lainnya yang bisa kita nyatakan dalam urutan atau ukuran yang kontinu. Kemudian sumber data statistika. Ada yang namanya data primer, ada yang namanya data sekunder. Data primer itu berarti kita langsung dapatkan dengan cara wawancara langsung atau wawancara tidak langsung, kemudian dengan pengisian kuesioner. Kalau sekunder itu berarti sudah ada dan kita bisa memanfaatkan data yang ada itu. Bisa dari BPJS, Bank Indonesia, World Bank, IEO dan lain sebagainya. Dari kepolisian, ya kan? Sebagai data misalkan kecelakaan atau dari pusat statistik sebagai tingkat pertumbuhan penduduk, kemudian pemanfaatan internet dan sebagainya. Itu berarti data sekunder. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana menyajikan data. Nah, di sini data yang disajikan bisa dalam bentuk diagram, batang, garis, lingkaran, dan ogib. Nah, untuk data tunggal itu yang akan kita bahas adalah diagram batang, garis, dan lingkaran. Sedangkan untuk data kelompok bisa berupa histogram, poligon, ogib, ya yang akan kita bahas nanti di dalam video ini. Nah, tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Nah, cara pengumpulan data seperti yang tadi bisa dengan cara penelitian langsung atau pengamatan langsung, bisa kalian mendapatkan informasinya dengan langsung wawancara kepada masyarakat atau bisa langsung di laboratorium dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan angket. Nah, cara menyajikannya itu ada beberapa yang akan kita pelajari seperti yang tadi, bahwa kalau untuk data tunggal yang akan kita bahas adalah diagram batang, kemudian diagram garis, lingkaran, bisa juga vektogram, yaitu memunculkan beberapa gambar dan sebagainya, atau mobil berarti kan dengan pentogram. Oke. Misalkan penyajian data tunggal. Yang pertama menyajikan dengan tabel. Nah, misal di sini ada data hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Ada di Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, Bogor. Nah, di sini ada datanya. Misalkan Cianjur ada 100, kemudian Karawang ada 120, kemudian Bekasi ada 40, Cirebon ada 80, Bogor ada 60. Misalkan hasil produksi dalam satuan kuintal untuk 1 hektar. Ya. Kemudian berikutnya dari tabel tersebut maka kalian bisa menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi bisa sajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi bagaimana dari angka-angka yang tadi, nilai-nilai yang tadi kalian bisa sajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian bisa juga data tersebut kalian sajikan dalam bentuk diagram garis. Mana yang lebih tinggi akan kelihatan untuk pertumbuhannya. Tetapi kalau untuk beberapa wilayah, diagram garis ini kurang cocok ya. Diagram garis itu akan lebih bermakna apabila dalam satu wilayah kemudian dilihatkan tingkat produksinya dalam 1 tahun misalkan, atau dalam 5 tahun terakhir dan seterusnya, sehingga akan nampak bagaimana pergerakan kenaikan atau penurunannya. Kemudian diagram lingkaran. Nah, data yang tadi di tabel yang pertama bisa juga kalian sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, masih bisa.
Kemudian penyajian untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok itu yang akan kita pelajari adalah dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini tentu ada rentang atau interval. Nah, bagaimana mencari intervalnya? Kemudian bagaimana dari data yang masih mentah kita susun dalam sebuah distribusi kelompok. Kemudian nanti dari distribusi kelompok kalian bisa tentukan berapa frekuensinya dengan interval tertentu. Maka dari data kelompok ini kalian bisa sajikan dalam bentuk yang lain. Misalkan histogram. Jadi dari bentuk yang tadi kalian bisa sajikan dalam bentuk histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah menyajikan daftar distribusi frekuensi yang tadi dengan menggunakan gambar bentuk seperti diagram batang. Tetapi bedanya kalau dalam diagram batang, itu batang-batang itu menunjukkan beda jenis. Misal seperti tadi daerah, Cianjur, Bogor, dan sebagainya. Tapi kalau dalam histogram data kelompok, ini dalam satu data. Dalam satu data, bagaimana mengelompokkannya per kelas atau per item. Sehingga bisa memudahkan membacanya. Jadi, histogram itu mirip dengan diagram batang, tetapi ada perbedaan. Kalau diagram batang bisa pisah-pisah antara batang satu dengan batang lain. Dalam histogram antara batang satu dan batang yang lainnya adalah berimpitan. Gitu ya. Dari data tersebut juga bisa dinyatakan dalam bentuk poligon frekuensi. Poligon ini mirip dengan diagram garis kalau data tunggal untuk pergerakan sebuah informasi atau data dari sebuah data. Kalau poligon frekuensi itu hanya dalam satu data yang tadi disajikan dalam isebar, kemudian dibuat dalam distribusi frekuensi, kemudian kalian sajikan dalam bentuk histogram, kemudian bisa juga dinyatakan dalam bentuk poligon. Nah, poligon ini nanti kita akan pelajari bagaimana melukisnya atau mendapatkan poligon itu seperti demikian misalkan. Kenapa titiknya di sini dan sebagainya nanti kita akan pelajari. Nah, jadi poligon itu adalah bentuk penyajian distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk seperti garis dengan menghubungkan titik-titik nilai tengah dari kelas yang bersesuaian dari frekuensi data distribusi frekuensi. Kemudian dari data distribusi frekuensi bisa juga disajikan dalam bentuk OGIF. OGIF ada dua, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Nah, OGIF itu adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif dengan kurva OGIF ada yang naik dari nilai data tertentu, kemudian ada yang turun. Kalau yang naik namanya OGIF positif. Jadi OGIF positif itu adalah di mana grafiknya yang dibuat berdasarkan data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF negatif adalah di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi frekuensi menurun itu disebut frekuensi OGIF negatif. Oke, saya kira itu penyajian data, bahwa data dapat disajikan, data tunggal dan data kelompok yang akan kita pelajari. Nanti ke depan pada video berikutnya kita akan pelajari bagaimana membuat histogram, bagaimana membuat poligon, bagaimana membuat OGIF yang lebih detail. Tonton terus video-video tentang statistik ini sehingga kalian bisa terbantu saat kalian belajar di rumah. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.